Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang arrow function. Jadi apa itu arrow function? Arrow function adalah cara baru dalam menulis function atau fungsi di dalam JavaScript-nya. Arrow function lebih mempermudah kita untuk menulis kode, membuat kode, dan membaca sintaksnya lebih ringkas dan lebih mudah menggunakan arrow function. Arrow function sendiri ini diperkenalkan di ECMAScript ke-6 atau ES6 yang merupakan fitur dari JavaScript. Pertama, di sini saya jelaskan dulu tentang perbedaan antara function biasa dan juga arrow function di ES6-nya. Di sini kalau normal function. Nah, kalau kita ingin buat sebuah fungsi, biasanya seperti ini ya, function. Nama functionnya apa? Nah, functionnya contoh hello. Kemudian kita buka scope-nya. Nah, di sini untuk blok kodenya. Contoh di sini kita coba return hello world. Seperti ini. Nah, di bawahnya kita tinggal jalankan fungsinya. Hello. Dan kita harus console log supaya tampil di console log-nya. Seperti ini, kita bisa panggil berulang-ulang fungsinya. Nah, pada saat kita jalankan node index.js, nah akan tampil seperti ini. Dan ini cara penulisan normal function atau function biasa. Nah, tapi kalau kita gunakan arrow function, kalau kita ingin membuat fungsi tanpa parameter, ini kan tanpa parameter ya, kita coba buat juga yang tanpa parameter menggunakan ES6, yaitu arrow function. Cara pembuatannya, kita buat dulu untuk variabelnya yang menampung fungsinya. Setelah itu, nama variabelnya apa? Nama variabelnya contoh hello sama dengan, nah di sini kita tinggal kasih parameter, kalau tidak ada kita kosongkan seperti ini. Buat function, kemudian kurung awal, kita tinggal return hello world. Kemudian kita coba console log. Nah, contoh sini hello world 2 atau hello 2, kita sebut nama functionnya. Nah, sini kita tinggal coba jalankan di console log-nya. Console.log, kita jalankan hello 2 berulang-ulang juga seperti ini. Kita jalankan kodenya. Nah, maka akan tampil juga ya hello world sebanyak 3 kali juga. Nah, ini penulisan arrow function. Nah, ini function biasa. Nah, uniknya kalau arrow function sendiri ini sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam sebuah variabel ya. Nah, sebenarnya juga function biasa bisa kita buat ke dalam variabel. Berarti di sini tidak perlu ada nama functionnya. Kita const hello. Nah, seperti ini. Bisa juga kalau kita gunakan function biasa, cuman di sini lebih ringkas. Kalau fungsinya kita ingin tampung ke dalam sebuah variabel, kita jalankan. Nah, masih tetap jalan menggunakan fungsi biasa, normal function dan juga arrow function. Nah, kemudian kalau kita ingin buat function dengan parameter, nah di sini bisa juga. Contoh kita buat sebuah fungsi dengan menampung 2 parameter, yaitu untuk mengkalikan sebuah nilainya. Sini untuk penanda console.log. Di sini kalau kita pakai di normal function, kita tinggal masukkan parameternya di dalam sini ya. Nah, dalam sini contoh 61 dan 62. Ini kita sebut nama fungsinya kalikan. Nah, nanti di console log-nya kita tinggal masukkan kalikannya. Nah, ini 61-nya 2. Dan juga parameter keduanya juga yang untuk 62 2. Nah, sini kita jalankan fungsi kalikannya. Berarti sini kita panggil parameter 61 kali
62. Nah, begitupun juga yang ini ya. Kita tinggal jalankan kalikan. Contoh 3 kali 3. Di sini kita coba kalikan 10 10. Nah, ini penulisan kalau normal function. Nah, tapi kalau arlow function berarti kita tinggal ubah nama functionnya di sini di dalam variabelnya. Contoh kalikan 2. Di sini parameternya sama, cuman cara penulisan saja. Kalau di normal function dia pakai function. Di sini kita pakai arlow seperti ini. Di sini 61 62. Di sini kita tinggal panggil 61 dan kali 62. Kita tinggal coba jalankan 2,2. Kita samakan saja nilainya dengan yang di atas 3,3. Ini kalikan 2 10 kali 10. Kita coba jalankan. Nah, di sini yang normal function, nah ini arlow function. Arlow function sendiri dia lebih ringkas ya penulisannya, karena di awalnya kita tidak perlu lagi gunakan penulisan function. Kita tinggal kasih arlow, di akhirnya seperti ini. Seperti namanya itu arlow function. Dan juga codingannya ini sebenarnya masih bisa kita buat lebih ringkas. Nah, contohnya seperti ini. Kita tidak perlu seperti ini. Kalau memang codingan kita lebih simple ya, kita bisa buatnya seperti ini codingannya. Jadi tidak perlu kurung kurawal dan juga return. Jadi arlow functionnya dia akan jalankan fungsinya ini. Kita coba jalan atau tidak fungsinya. Nah, ini masih jalan. Nah, jadi perbedaannya antara normal function dan juga arlow function. Kalau arlow function sendiri cara penulisan kita lebih ringkas. Nah, kalau function sendiri ini lebih panjang ya penulisan kita dalam penulisan untuk pembuatan functionnya atau fungsinya. Nah, kemudian di sini satu lagi tentang default parameter, yaitu nilai defaultnya. Nah, contoh di sini kita kasih nilai A-nya sama dengan 2. Maka nanti kalau kita tidak isi parameter pertamanya, maka dia otomatis ambil default parameternya. Nah, ini saya cuma panggil satu parameter, berarti isinya cuma untuk parameter. Nah, ini harusnya di parameter kedua. Nah, berarti nanti yang 2 ini itu nilai dari parameter 61, tapi kalau kita tidak isi, dia akan ambil defaultnya yaitu 2. Tapi kalau kita isi, dia akan ambil di nilai aslinya. Nah, di sini saya clear dulu. Habis itu kita coba. Nah, akan tampil sama ya. Jadi ada default parameter, yaitu kalau kita tidak isi nilai dari parameternya, dia akan ambil nilai defaultnya. Tapi kalau kita isi, dia akan ambil nilai dari yang sudah kita masukkan di dalam parameternya pada saat kita menjalankan fungsinya. Sini kalau saya tidak isi, berarti nanti yang nilai ketiga ini pada saat kita jalankan dia akan 10 kali 2, hasilnya 20. Kita coba. Nah, hasilnya 20. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang arlow function dan juga default parameter di dalam ES6 di JavaScript-nya. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Have a nice day.